Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu. Nah, kita masih bersama Bapak Idram Syah Tahir. Pak, kita Festival Tabut ini berlangsung dari tanggal 1 sampai 10 Muharram nih. Nah, ini kita lanjut lagi tentang pertama dari Syekh Bahrudin Imam Senggolo ini tadi, Pak. Ya, Imam Senggolo itu memang pencetus pertama kali tabut di Bengkulu. Nah, sebenarnya Imam Senggolo tidak pernah membuat tabut. Yang buat tabut itu anaknya Syekh Gulam dan Syekh Gunting. Imam Senggolo itu adalah ulama yang datang ke Bengkulu. Dia pedagang, ulama besar gitu ya, ulama besar. Jadi mensiarkan agama Islam ini. Orang Bengkulu dulu kan sudah banyak yang mengenal, tapi tidak banyak, jadi sedikit sekali. Jadi dia ambillah cerita tabut itu melalui peperangan Hasan dan Husain. Oh, seperti itu. Berlanjut sampai sekarang jadi budaya di Bengkulu. Jadi kebiasaan juga ya, Pak ya. Nah, jadi memang Imam Senggolo ini dari luar dan berkeluarga atau gimana, Pak, di sini, Pak? Ceritanya itu dulu. Ya, Imam Senggolo ini kalau menurut cerita ini datang ke Bengkulu ini menjaluk pedagang, musafir, jadi dengan orang Bengkulu. Jadi orang Bengkulu dari yang menurunkan cerita tabut sekarang ini keturunan dari Imam Senggolo yang jadi dengan orang Bengkulu. Nah, Pak, untuk Festival Tabut sendiri di tahun 2024 ini kemarin kemeriahannya sangat luar biasa sekali, dan Bapak bilang tadi yang ini yang paling mantap, yang paling oke ya, Pak ya. Nah, untuk di tahun-tahun sebelumnya kemarin gimana itu, Pak? Perbedaannya itu, Pak? Ya, kalau untuk di tahun-tahun yang lalu ya pokoknya semuanya itu boleh dikatakan amburadul. Jadi kurang terkonsep, kurang terarah. Juga pemerintah itu hanya memikirkan dari pihak keluarga kerukunan tabut saja. Sedangkan kami tabut budaya ini mulai dari tahun 2018 ini tidak pernah itu disupport bantuan telong-telong. Ini kami kan tabut budaya ini ada telong-telong, ada ikan-ikan. Nah, itu tidak pernah dapat sentuhan itu. Nah, kadang-kadang ikan dan telong-telong ini banyak 40 buah untuk merayakan festival tabut ini. Ya, kalau dihitung-hitung paling kecil dananya itu 10 juta. Iya. Berarti sekali keluar itu 400 juta kami keluarkan. Itu bantuan partisipasi dari masyarakat Bengkulu. Tanpa adanya bantuan Dari atas. masyarakat Provinsi Bengkulu, itu tidak akan terlaksana. Kalau dari pemerintah itu cuma satu kelompok itu 400.000 dibantu. Oh, gitu. Dari pemerintah, dari Dinas Pariwisata Provinsi. Wah, itu sangat miris sekali ya, Pak. Tapi untuk tahun ini ada peningkatan lagi ya, Pak ya, tapi Pak? Ya, tahun inilah baru dibantu 400.000. Tahun-tahun sebelumnya nggak ada bantuan. Oh iya. Nah, ini kita baru saja melaksanakan tabut pembuangan ini, Pak. Nah, gimana lancarnya jalannya acara tadi, Pak? Ya, sangat lancar sekali. Namanya pembuangan tabut itu kan orang ramai, jadi ada juga insiden-insiden dikit itu. Oh, sedikit ada insiden-insiden juga ya, Pak ya. Nah, kalau untuk acaranya tadi, Pak, sebelum pembuangan ini, rangkaian acara di Festival Tabut ini kan juga dari awal ada pamit dari Rajo juga ya, Pak ya. Terus ada ngambil tanah. Nah, ini ngambil tanah ini atau gerga ya, Pak ya? Ya. Itu ada beberapa lokasi atau cuma satu lokasi atau gimana, Pak? Ya. Yang pertama saya terangkan dulu. Kalau dulu nggak ada ceritanya pamit raja. Iya. Raja itu tidak ada. Sekarang kan dibuat-buat aja itu. Oh ya. Ya. Tapi nggak apalah kan, menambah budaya itu lebih maju. Kalau dulu nggak ada cerita pamit raja itu tidak ada. Kalau dulu langsung. Ya, gitu langsung aja. Jadi untuk pengambilan tanah itu yang pertama kali itu di Tebek namanya. Di Tebek. Di Siring Tebek itu. Oh ya, tapi udah ditentukan lokasi atau titik posisinya Ya, gimana, Pak? pada tahun 1995 itu dipindahkan di belakang horizon. Oh iya. Dulu tempatnya nggak ada di nggak belakang ada. horizon. Ya, tempat di Siring itu.
Yang satu lagi di Tapak Padri, itu tempat kelompok Bansal. Kalau di Nala, itu kelompok Tabut Berkas. Oh gitu. Nah Pak, ada berapa jumlah tabut yang tampil untuk tahun ini Pak? Kalau untuk tabut sakral itu yang dari KKT, dari KKT itu ada 17 kelompok. Ada 17 kelompok. Ada juga tabut yang bukan tidak diakui, belum masuk ke kelompok KKT itu. Ada tabut berkas yang paling besar. Tabut berkas itu satu buah tabut itu bisa dibandingkan 17 tabut KKT. Saking besarnya Saking tabut, besar. yang satu tabut ini tadi. Ya, satu tabut itu tabut berkas dan menyusul tabut Gergaujung, tabut Nala. Nah, memang tabut berkas ini itulah tabut yang lama. Kita tidak menceritakan keturunan tabut, tapi yang membuat tabut pertama kali ini adalah tabut berkas. Tabut berkas. Sedangkan nyanyi yang diciptakan oleh Bapak Ayahanda Burhan Wahid itu tahun 51 itu sudah ciptaan kedua. Ya, yang pertama tahun 1931 tabut berkas Gergatuo. Nah, sekarang tabut berkas itu nampaknya ada oknum-oknum yang mau menghilangkan tabut berkas. Nah, jadi tabut berkas dan tabut Nala itu tidak termasuk dalam kelompok KKT, tetapi dia tetap memeriahkan, tidak dapat bantuan sama sekali dari pemerintah. Langsung memang dari masyarakat juga Pak? Tidak dari keluarga. Dari keluarga, itu tidak pihak dari keluarga masyarakat. Kalau dari kelompok tabut Nala, saya sendiri selaku pewarisnya dari poyang saya Zainul Bari. Nah, dari kelompok tabut berkas itu Bapak Saiful Idris. Kami kalau kecik Romkulu itu iuran yang kuat supaya melestarikan budaya ini tanpa dibantu pemerintah. Tabut kami melebihi dari tabut KKT. Bisa berdiri seperti itu ya Pak ya. Nah ini kerumitannya Pak saat pagelaran tabut ini Pak. Ya kalau kerumitan itu enggak. Kalau kelompok tabut yang kata kami Gergaujung tadi, tabut berkas ini, memang ya kami tidak ada mengatakan kerumitan karena kami melakukan kekompakan. Memang sudah dikonsep sedemikian rupa gitu ya Yang Pak? berkas itu kadang-kadang 2 minggu aja sudah tersusun tabutnya. Oh iya, secepat itu juga ya Pak ya? Itu juga. Iya baik Pak. Nah ini juga ada rangkaian juga setelah itu mencuci jari ya Pak ya. Nah kalau untuk mencuci jari ini maksudnya gimana ini Pak? Atau penja ini Pak? Ya itu penja itu kan sebagai simbol keturunan tabut. Iya. Penja itu ada yang kalau dulu berbentuk manggis, bentuk jari-jari itu simbol dari keturunan tabut. Yang diserahkan pusaka. Oh pusaka. Jadi setiap tahun itu harus dicuci. Jadi kalau hikmahnya itu kan pencucian penja itu kalau kami tabut budaya hikmahnya itu setiap melangkah harus berhitung baik buruknya. Oh iya. Itu aja. Ya nanti kita lanjut lagi Pak setelah usai jeda pariwara berikut ini.